Oke, selamat siang menjelang sore di episode kita yang ke-19 nih ya. Di acara Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Aduh, Om Jack, sehat Om Jack? Alhamdulillah bro. Gue semalam ngeliat lu di Jambi, siang ini udah di sini lu. Waduh gila, lu naik apaan? Gue pernah gini. Gue tuh pengennya bro, Hah? sholat subuh itu di Jakarta, Ih, iya terus? kan? Sholat zuhur itu di Singapura, ya kan? Terus? Sholat asar itu di Vietnam, Hah? ya kan? Sholat maghrib gue Jakarta lagi bro. Iya. Nah, Sampai Jakarta sampai peot Jakarta, ya. Nah kalau nggak sholat maghrib gue sampai di Mekah lah. Oh, iya, gitu. beda. Itu hal yang luar biasa. lu. Oke. Oke, kita kedatangan tamu. Yes. Kita kedatangan tamu namanya Bro Maman. Yoi. Selamat datang bro. Ini salah satu founder dari Satu Visi. Manajemen. Oke. Satu Visi Corp. Manajemen. Brandnya Satu Visi Corp. Satu Visi Corp ya. Ya. Nah ini bergerak di bidang apa sih bro? Dia di bidang, jadi Satu Visi itu sebenarnya ada beberapa sub perusahaan juga ya. Oh, usaha ya. Orang lebih mengenalnya di pelatihan kesehatan dan kecantikan. Kita juga sebenarnya punya perusahaan jasa perizinan dan ada klinik kesehatan juga. Oh. Cuman memang itu nggak terlalu publish, lebih banyak ke publish adalah terkait tentang Trainingnya. training, karena training itu lebih banyak dapat nyari customernya di sosial media Oh, gitu kan. oke, Kalau yang lain mah Lebih cuan lah ini. Oke. Gue jadi bingung nih bro. Lu kan laki-laki ya. Iya. Kok lu bisa terjun ke training, consulting, ya kan? Kecantikan Kecantikan, dan keperawatan. perawatan. Sebenarnya basic education lu apa sih? Kok sampai bisa terjun ke situ? Apakah memang relate dengan apa yang sekarang lu gelutin atau memang lu tersesat gitu loh? Apa kata terpaksa ya Atau kayak kemarin ya. terpaksa atau kesasar atau dicemplungin gitu kan? jadi memang basic gue ini manajemen, marketing. Oh. Jadi dari Lu sales? sales. Rokok bukan? Bukan. Kayak dia sales Lagi segini dong. Lagi segini. Salesnya sales asuransi ya, door to Asuransi. door, ke ruko-ruko, ke rumah-rumah, ke pasar-pasar. Serius Gitu. lu? Iya. Asuransi Jadi, apaan itu? asuransi Kesehatan. kesehatan. Oh, lu Gitu. Ya, lu tahu. ke pasar-pasar lu serius? Benar, Ke rumah-rumah lu Betul. bawa proposal? betul. Berarti masih door to door ya? Benar. Tahun Jadi berapa bro? itu jadi lulus dari ini sebutin Boleh. SMA-nya. Boleh. Jadi gue lulus dari Gontor itu, lulus SMA di Gontor. Oh, anak gontor, Bro. Iya. Jadi lulus dari Gontor itu sempat ngabdi. Nah, setelah ngabdi itu kan kuliah gitu Yes. kan. Nah, setelah dari Gontor itu kan kalau orang tua bangkrut. Oh, usahanya. Down Usahanya ya. bangkrut, down, jatuh abis-abisan ya dari dulu punya mobil, kontrakan, rumah, abis, nggak ada tersisa, yang ada utang, Oh, Jadi bisnis kita- apaan itu? sembako, Oh, sembako. Jadi cukup besar di daerah itulah, di Karawaci dulu di Tangerang. Karawaci ya. Ya jadi memang jadi sales itu keterpaksaan sih sebenarnya. Keterpaksaan apa? Karena setelah lulus dari Gontor kita bingung nyari kerja apa gitu kan. Akhirnya pada saat di kampus itu ditawarin ikut yuk, ada peluang Usaha. peluang inilah kerja. Akhirnya ikutlah orientasi itu dimotivasi lah. Ya, di coaching lah ya. Di coaching di kantornya itu di Blok M waktu itu peluang. Nah dari situ didoktrin, wah kayaknya hanya di kerjaan ini nih gue bisa bangkitin ekonomi keluarga. Oh, gitu. Karena pada saat itu kan keluarga udah bangkrut habis-habisan, kita ngontrak di Ciputat 3 petak gitu kan. Ya biar sehari-hari pusing, orang tua bokap sakit-sakitan kan. Gitu. Bokap sakit-sakitan sampai ada satu waktu itu nyokap sedih gitu kan, nangis terus gitu karena udah nggak ada uang, bokap
sakit, nggak bisa ngapa-ngapain Iya. gitu. Nggak ada pemasukan Nggak juga ada kali pemasukan ya. di kontrakan aja kurus kering muntah darah, Buset. sakit-sakitan benar-benar Saking kita. ini kali kepikirannya kali ya. Betul, jadi orang bokap itu stres dan tadinya Oke. ada tiba-tiba nggak ada. Ngedrop ya. Iya, kita hijrah ke Ciputat, ngontrak di situ. Saya sempat kuliah juga gitu, tapi kuliah pun ya nggak selesai juga gitu karena ada biaya kan. Nah, di kontrakan orang nyokap itu sering nyari pinjaman ke saudara gitu kan. Kadang dapet, kadang ya enggak, karena kan enggak cukup sekali dua kali Iya, gitu. betul. Sampai ada satu waktu ya pulang dari rumah saudara ya, pulang nih naik bus. Nah di bus ya nyokap saya ditelepon sama adik saya di pondok gitu kan, minta duit. Terus nyokap saya bilang, duh di rumah aja lagi susah gitu kan. Penumpang ibu-ibu di samping nyokap saya mungkin terharu kali ya. Iya. Turun akhirnya dikasih duit 100.000. Pulang nyokap saya terharu. Duit 100 itu sangat berharga banget Buat di rumah. makan. Iya. Itu Lu bener-bener. udah gede tuh. Baru lulus SMA. Oh. Baru lulus SMA Dari jadi Gontor itu. betul. Dari Gontor. Berarti SMA di Gontor. Lulus SMA di Gontor. Jadi biasa. belum tahu dunia luar seperti apa gitu. Betul. Keluar kita kan di Gontor di asrama ya, nggak tahu dunia luar seperti apa. Pas keluar di masyarakat dihadapin dengan keadaan seperti Oke, itu. oke. Yang waktu itu teman-teman saya kalau misalnya sering nongkrong apa kita nggak bisa Iya. gitu. Waktu kuliah Dulu jajan nongkrong. nggak bisa. Jadi saya waktu kuliah pun udah pakaian sales. Kalau sendiri pakaian sales kan. Jadi Baju habis putih. baju kemeja. Pakai dasi lo ya? Iya itu. Pakai dasi Jadi gitu. selesai Bawa panci. Jadi selesai kuliah itu ya langsung jualan door to door, Oke. pasar-pasar gitu kan. Keren. Sampai satu waktu itu saya sebenarnya sempet nggak ngelanjutin kuliah karena harus bayar, tapi saya nggak bisa bayar dan saya Oke. nggak minta juga sama orang tua. Tapi orang tua taunya saya kuliah. Oh, jadi backlist lah ya. Ya, jadi saya keluar dari rumah, orang tua taunya saya kuliah. Tapi padahal itu saya jualan. Udah nggak kerja kuliah lah ya. lagi. DO udah. Udah DO. Udah DO-nya karena memang tidak ada biaya atau Betul. memang Nggak ada biaya, nggak nggak ada bisa biaya. ngelanjutin Nggak bisa untuk melanjutin. biaya semester Ya, selanjutnya. gue tertarik gitu. gini tadi bro, lu seorang pengusaha, ya kan? Tapi lulusan Gontor, ya kan? Lulusan Gontor, itu sebenarnya kan nggak relate ya, nggak relate. Gontor itu adalah sekolah apa ya? Perguruan ya, perguruan yang saya tahu adalah perguruan keagamaan. Ya, tapi memang di Gontor itu ada semacam kurikulum untuk kita menjadi entrepreneur kah? Atau memang mengalir aja gitu? Gak di Gontor banyak pengusaha-pengusaha dari Gontor, jebolan Gontor tuh banyak banget. Banyak ya. Tapi di Gontor itu mentalitas terbentuk. Oke, Betul, berarti betul. berarti Iya. kita ambil kesimpulan mentalitas yang Bener. Yang digembleng diajar di ya, betul. Gontor ya. Betul. Tanggung Nih, jawab, teman-teman, organisasi, disiplin. Jadi bukan hanya agama kan? Betul. Bukan hanya keagamaan tapi Betul. juga mental juga segala Mental, macam, disiplin. disiplin ya. Gitu Tapi yang memang saya perjuangan itu semenjak dari Gontor. Perjuangan apa? Dulu kelas 5 di Gontor saya tuh. Kelas 5 itu kelas 2 SMA lah. Itu sempat mau keluar dari Gontor. Kenapa? Nilainya rendah. Semester pertama. Nilai rendah kenapa? Karena pada saat kelas 5 ya itu kita diminta untuk bertanggung jawab jadi pengurus rayon, pengurus asrama. Oke. Kita ngurusin anggota tuh. Iya. Ya, Santri lah ya. santri dari kelas 1 sampai kelas 4. Ya, sampai kelas 1 SMA lah ya. Itu udah dididik sebenarnya Ya, tuh. udah ngurus dari situ akhirnya terbengkalai kita ngurusin anggota, akhirnya terbengkalai dengan diri kita sendiri. Nggak sempat belajarnya nggak maksimal. Nggak fokus. Akhirnya nilai saya rendah. Goblok. Oke. Dari situ saya down, sempat saya mau keluar, sudah ngomongin orang tua saya untuk datang untuk ngurusin administrasi dan lain-lain. Orang tua saya udah datang, almarhum bapak saya udah datang ke Udah Gontor. almarhum ya, udah almarhum. Udah almarhum 2015. Jadi ya nanti mungkin Iya. Iya. jadi itu 2015 udah, tapi kita flashback dulu nih ya. Background dulu deh. Background dulu. Kita background Background dulu ya. Sampai Nah. dengan ke titik ini kan pasti ada backgroundnya dong. Ya betul. Nah, jadi kelas 5 semester. Jadi di Gontor itu adalah kalau di luar-luar kan pembagian nilai itu sebelum libur bagian rapot dong. Betul. Kalau di Gontor tuh beda. Libur Dia dulu. libur dulu. Habis libur balik baru dikasih jasa, dikasih nilai rapot gitu. Ya. Balik ya. Terbalik kok kayak gitu. Nah, jadi
semester kita liburan, pulang pembagian rapot, nilai saya rendah. 4,2 ya. Yang 4, Targetnya berapa? 4,2 itu udah termasuk paling hancur. paling hancur. Jadi 4,2 mungkin kalau orang Gontor tahu, 4,2 itu potensi nggak naik kelas besar. Ya, di kelas saya tuh nilai 4 ada berapa lah, karena saya termasuk paling rendahnya gitu. Nah, saya udah putus asa, walaupun alasannya saya udah nggak betah lah, bukan karena nilai, orang tua saya tahunya, pokoknya udah saya mau pindah lah gitu. Nah, orang tua udah datang, udah ngurus administrasi, semuanya udah clear. Nah, sebenarnya sebelum orang tua saya datang, saya sempat nggak masuk 3 hari, pura-pura sakit gitu. Nah, ketua kelas saya itu ngelaporin ke wali kelas gitu. Mama nih nggak pernah masuk dan sebagainya, mau keluar gitu kan. Nah, bapak saya sore sih kita udah ngurusin, udah clear lah. Besok paginya mau pulang. Besok paginya udah mau pulang. Udah mau cabut tuh. Udah mau cabut. Bokap saya udah tinggal di situ juga di Gontor kan, selama nginep gitu. Nah, malam-malamnya saya dipanggil sama wali kelas saya, Ustadz Abu Jihad ya, sekarang ngajar di pesantren Bogor tuh. Saya diceramahin di situ, dimotivasi. Kamu kenapa mau keluar gitu kan? Kamu lihat nggak banyak orang-orang yang nggak selesai dari Gontor ya, tapi dia sering main ke Gontor dengan pakaian anak luar gitu. Kelihatannya bangga, pada dalam hatinya dia pengen balik ke Gontor, cuman nggak bisa. Iya, betul. Kamu udah di Gontor, kenapa mau keluar? Gitu ya. Saya dimotivasi sampai saya nangis waktu itu, dan akhirnya endingnya saya disuruh sholat istikharah gitu kan. Ya udahlah, saya sholat istikharah, dan saya memutuskan kayak nggak jadi keluar. Paginya saya ketemu orang bokap saya yang di ruang tamu. Saya bilang, Maman nggak jadi keluar. Akhirnya nangis, almarhum bokap saya meluk saya. Dalam hati tuh orang tua sebenarnya nggak mau anaknya keluar kan, cuman dia nggak bisa memaksakan anak juga gitu kan. Nangis dia meluk saya, ya udahlah. Akhirnya bokap saya balik, saya tetap meneruskan di Gontor, tapi dengan belajar yang sungguh-sungguh gitu. Jadi lu jelek. Betul. Kalau biasanya di Gontor tuh masa-masa ujian aja dia sering bawa buku kan, belajarnya. Saya sebelum masa-masa ujian pun sering bawa buku. Wah, belajar terus menerus. Iya. Pokoknya belajar terus. Biar keren pokoknya. Wah, belajar terus pokoknya. Dan akhirnya alhamdulillah dari nilai yang 4 di kelas saya yang lulus. Semuanya ala dawam atau nggak naik kelas. Ala dawam tuh keluar, nggak ngelanjutin, atau dia nggak naik kelas. Dan saya naik kelas alhamdulillah. Di Gontor 1 dan bagian koperasi di situ. Itu perjuangan di situ tuh. Tapi belajarnya ya. Iya, dididiknya di situ. Jadi ya. drop angka lu itu karena mungkin lu mikirin keluarga yang sedang belum. Saya nggak tahu. Jadi kalau di Gontor itu saya nggak tahu keadaan di rumah gimana ya. Betul. Saya taunya pun pas pada saat wisuda itu orang tua kan pada datang tuh wisuda. Orang tua saya nggak bisa datang karena nggak punya biaya. Ya. Dan saya taunya pas udah keluar, rumah saya bukan lagi di rumah yang dulu. Rumahnya kecil, jelek, terus warungnya kecil, tetap dagang nyokap ya. Tapi bokap udah nggak dagang lagi, dia sambil kerja ngejahit di Jakarta Barat. Tempat kerja dulu gitu kan. Dan bokap udah mulai sakit-sakitan tuh, udah mulai kurus. Tapi parahnya pada saat itu kita pindah lagi ke Ciputat. Itu sakitnya parah, muntah darah, nggak bisa beraktivitas lagi. Di situ. Nah, tapi ya tadi bokap saya hebatnya adalah walaupun dalam keadaan sakit, karena tadi mungkin mikirnya, wah kalau misalnya saya nggak gongnya sih sebenarnya pada saat sakit teman-teman bokap tuh pada ngejenguk gitu. Jadi timbul semangat lagi untuk bisa sembuh, dan akhirnya sembuh, bisa beraktivitas, walaupun bisa beraktivitas seperti sedia kala, tapi tetap penyakitnya masih ada. Karena orang tua ya ada tanggung jawab betul. Luar biasa, makanya walaupun dalam keadaan sakit diabetes
tetap beraktivitas. Jadi bokap saya itu dagang gorengan es bambu di terminal Lebak Bulus. Jadi nyokap saya masak, bikin, bokap saya yang dagang di terminal Lebak Bulus. Sampai di titik itu tuh lu tahu ya. Jadi itu background lu yang luar biasa bro ya, membentuk karakter lu sampai dengan hari ini bro. Betul. Iya. Ya dengan segala keterbatasannya, lalu sebelumnya itu digontor dengan kedisiplinannya, keagamaannya sampai dengan titik ini gitu loh. Nah, tadi kita sempat spill ya, itu ada bisnis Training. Bukan training, bro. Bisnis apa? Oh, asuransi. Bukan asuransi. Apa tuh? Distribusi ya. Oh. Distribusi Jasa ya. perizinan. Ini Jasa pengiriman ya, bro. Pengiriman. Nah, sampai ke situ itu sebenarnya lu gimana sih, bro? Kan dari situ akhirnya kita bisa, lu tuh pernah di sini gitu. Betul, kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu bisnis pertama saya. Sebelumnya kan saya asuransi nawarin kan. Setelah lepas tuh dari Gontor, jadi, sambil kuliah tuh. Sambil kuliah, tapi kuliah nggak selesai, kita jasa perizinan asuransi nawarin door to door klien sampai kita nggak punya kendaraan, jalan kaki lah kemana-mana sampai berkilo-kilo, puluh kilometer gitu kan jalan kaki nawarin. Nah itu lama tuh di asuransi saya, sampai satu angkatan saya tahu lah saya dulu asuransi gitu, karena semua orang teman-teman saya tawarin, prospek lah gitu, sampai kenal lah, Maman asuransi gitu lah pokoknya. Taunya dulu teman-teman saya gitu. Nah akhirnya dari asuransi itu kan saya alhamdulillah banyak lah klien, kenalan ya, prospek gitu kan, yang closing dapat duit. Nah uang tersebut saya kumpulkan karena itu lama nggak ada perkembangan saya di asuransi gitu kan. Mikirnya saya mau buka usaha sendiri, jadi uang yang saya kumpulkan dari asuransi itu saya buka bisnis ekspedisi. Gitu. Jasa pengiriman. Bisa pengiriman, franchise itu. Bisa tertarik dari? Nah jadi saya pikir itu tahun 2013 ya. Jadi yang belum banyak marketplace belum marah, sosial media belum marah. Tapi saya udah mikir jasa ekspedisi pengiriman nih, jasa ekspedisi ini potensi sangat besar karena orang untuk jualan butuh kirim kemana-mana. Kalau misalnya dia pengen jualan cakupannya lebih besar luas, lagi, ya lebih luas, ya dia harus butuh pengiriman kan. Jadi saya udah melihat ke sana gitu loh. Gitu. Ya, jadi sales of business udah jadi loh bro sebenarnya. Jadi makanya saya memutuskan memilih bisnis ekspedisi itu karena potensi akan besar nih. Gitu. Ya walaupun dalam kenyataannya ya karena itu mungkin bertahan berapa tahun lo di jasa ekspedisi itu? Aduh, orang saya ekspedisi sewa kios 6 bulan cuma berjalan 2 bulan. Salah strategi dia. Iya, karena baru terlalu menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu namanya anak muda kan. Iya. Terlalu menggebu-gebu. Nah, itu jadi pengalaman juga gitu. Pengalaman berharganya sebenarnya ketika kita itu uang yang saya tabung ya bertahun-tahun dari asuransi saya keluarkan semua buat ekspedisi, kurang buat sewa kios. Saya pinjem tuh perhiasan nyokap kan buat saya jual buat nyewa kios. Ya sebulan jaga kios. Sebulan cuma 1 atau nggak nutup operasional kan? Berarti lu hanya tunggu aja? Nunggu saya. Menunggu. Nggak misalnya door to door kayak waktu lu nyas. Enggak, kalau ini enggak. Enggak ya? Enggak kalau ini. Gitu ya. Terus coba lagi lah. Plat merah apa plat putih tuh? Dia plat putih itu gimana tuh? Swasta. Plat putih. Toko sebelah lah ya. Iya, dia kargo sih, kargo. Kargo ya. Oke, istilah aku udah bisa baca tuh. Ya, jadi ya akhirnya tutup di bulan kedua. Saya barang-barang timbangan, ada komputer, saya jual, ranjang segala macam. Biaya hidup gitu kan karena itu saya. Lu jaga sendiri, bro? Jaga sendiri. Saya juga ngomong pisah ngontrak sendiri sama temen, sama orang tua untuk bisnis kan gitu. Ya orang tua saya minta duit 100.000 aja pada saat itu alasannya aduh mau dipakai gitu kan sebagainya padahal nggak ada gitu kan. Terus makan gimana? Ya nah jadi ya saya punya keyakinan Tuhan itu kan tidak akan memberikan masalah melebihi kemampuannya. Ada aja solusi gitu. Ada aja solusi-solusi yang hadir. Jadi pada saat saya bingung nggak ada pegangan duit sama sekali, ada teman datang ke kosan gitu kan, dia
traktir makan bakso, alhamdulillah makan bakso. Nah sorenya dia ngajak saya ke rumah guru SMP. Guru SMP. Nah guru SMP itu jual beli laptop secara kredit. Gitu. Nah di situ akhirnya saya ambil lah laptop tersebut. Ya, harga 2,5 ya, dicicil 250 per bulan sama setahun. Karena dia guru saya kan dulu, ya dia percaya dong. Iya. Ya udah saya ambil, saya cicil. Tapi itu laptop bukan saya untuk pakai. Lu buat apa? Untuk saya jual lagi. Oh, lu duitin lagi. 2,5 saya jual 1,8. 2,5 1,8 maksudnya? Iya. Untung apa rugi? Ya rugi lah. Rugi kan. Nah, tapi konsepnya gimana? Nah, saya pada saat itu karena nggak punya pegang duit sama sekali. Buat saya pegangan. butuh duit cash. Iya. Oke, I see. Gitu. Walaupun selama 12 bulan lu harus bayar. Betul. Tapi itu mikir, jadi 500.000 saya sisihkan buat 2 bulan ke depan. Artinya 2 bulan gue nggak usah pikirin cicilan. Sisanya buat bertahan Tapi hidup. lu yakin bulan ketiga lu bisa bayar gitu Bisa. kan? Oke, Jadi karena gue sisanya itu kan 1,8 500.000 sisihin 2 bulan ke depan, sisanya buat bertahan hidup. Karena dalam kondisi lapar kan kita nggak bisa mikir. Dari situ kita mikir, apalagi nih gue harus kerjain, nyari peluang. sama bro, Gitu. temen gue sebelah. Kalau lapar rese. Iya, dari situ nyari peluang, nyari kerjaan gitu kan. Wah, saya hubungin. Akhirnya dapat peluang lah, ngajar SD saya di Pamulang. Oh, sempat jadi guru. Honorer Jadi guru, Honorer. honorer, gaji 900. Swasta juga. Swasta. Jadi itu jadi memang sekolah itu baru ada satu kelas. Dia nyari orang gontor. Oh, gurunya. Kebetulan gitu. Lu guru ngaji atau guru agama? Jadi Guru SDIT, dia bangun sekolah. SDIT. ya. Oke. SDIT baru bangun. Ya bermodalan percaya diri gitu. Dan gontor tadi. Ya. Ini gontor pun sebenarnya ijazah. Ya, saya baru saya terima itu tahun ini. Kenapa baru terima tahun ini? Iya. Kok bisa? Kok bisa? Karena dulu saya belum sempat balik ke gontor kan, nggak Untuk punya biaya. ngambil, iya, iya. Untuk ngambil. Oke. Jadi baru sempat ngambilnya, bukan baru sempat, memang baru ada dana untuk ambil ya, ijazah ya. betul gitu. Walaupun tahun sebelumnya pernah sempat mau ambil, cuman agak ribet dan sebagainya, dan kebetulan ada teman yang bisa bantu cepet, ya udah proses. Nah, jadi dari situ ada SDIT ngajar lah ya. Itu udah tutup tuh. Udah tutup itu. Udah tutup tuh, Ekspedisi. udah ekspedisi tutup. tuh. Jadi untuk bertahan hidup saya tadi ngajar 900.000, sisanya tadi buat nyicil, sisanya buat makan sehari-hari. 2014 itu. Ya. Cukup, Bro. Ya berkahnya guru dikit, walaupun dikit. Asli Cukup. Umar Bakri berarti. Iya. Jadi Standing dan terbang. tapi tadi apa namanya? Kalau dibilang cukup buat kita kadang, tapi kan kita mikirin keluarga. Betul. Dan saya punya impian. Jadi waktu saya ngekos pun saya sering punya impian saya besar gitu. Walaupun saya dalam keadaan susah, makan irit gitu kan, tapi saya punya impian, saya pengen punya mobil, pengen punya rumah. Dan itu selalu saya ceritakan kepada orang-orang terdekat. Yes, mimpi Gitu. itu harus besar, Bro. Betul. Iya. Itu yang makanya jadi semangat saya. Makanya selama jadi guru saya sekarang kan di SD itu udah ada ritual ya, kebiasaan setiap pagi itu sebelum beraktivitas sholat duha. Nah setelah sholat duha, murid-murid pada masuk kelas, saya kadang suka bengong, gue mau sampai kapan di sini terus. Sedangkan gue pengen punya rumah, pengen punya mobil gitu kan, keluarga gue sudah menunggu gitu. Itu setiap, makanya dalam posisi di bawah kita selalu memposisikan itu seperti anak panah. Kita nggak apa-apa lah sekarang mundur dulu ke belakang biar melesatnya lebih kencang. Jadi itu yang saya memposisikan seperti itu gitu kan. Makanya dalam selama jadi guru tuh saya nyari peluang-peluang juga, dan akhirnya ketemu tadi pelatihan itu. Sama lah. Tapi sampai sekarang masih jadi guru atau enggak? Atau sudah vakum? Sudah enggak? Udah. Jadi pembisnis dia. Iya, maksudnya gini loh. Kan tadi guru itu kan sebenarnya mulia gitu ya. Walaupun masih sudah punya menjadi entrepreneur atau sudah punya usaha, mungkin masih menyempatkan untuk mengajar gitu. Enggak, udah. Kalau ngajar-ngajar saya masih ngajar, tapi itu Bukan di SDIT itu. bukan. Di kampus Di ada kampus. beberapa kampus, cuman itu
saya memang suka rela aja, nggak Relate dibayar. aja. Oke. Iya. Guru Jadi- dosen tamu ya. Jadi menang tuh nggak harus maju kok. Menang tuh mundur juga bisa menang. Lu tahu permainan tarik tambang? Iya. Kalau menang apa? Mundur kan? Mundur. Iya. Iya. Kalau maju kalah dia. Dari anggap berarti. Iya. Menang tuh nggak harus maju, Oh, Om. iya, Ya ini kan? poin yang harus kita dapat tadi Iya, anak panah betul. tuh kan. Kita harus narik mundur ke belakang dulu biar melesatnya lebih jauh. Iya. Seperti tarik tambang kan. Betul. Kita harus tarik semundur mulu, semundur mungkin Iya. jadi baru kita bisa menang kan gitu. Betul. Oke, Oke, berarti keren, langsung keren, di keren. situ setelah asuransi, ekspedisi, terus guru. Nah, terpikirnya buka visi misi manajemen ini apa? Satu visi. Ah, manajemen. satu Satu visi manajemen di visi-misi situ lagi. ada training, consulting, Iya. business coaching. Nah, ini Iya, loh. betul. Dan ada di situ training consultingnya itu tadi gue bingung Iya. background lo Pasti nggak kan ada cewek di cakep-cakep itu. kecantikan, nggak ada di kesehatan ya kan. Iya. Lu dari sales tiba-tiba masuk ke situ kan suatu yang amazing gitu loh bro. Emang gini ya, apakah emang jalan sudah ditentukan atau lu ngikutin flow-nya sih sebenarnya? Atau Eh, memang itu cita-cita lu? Sebenarnya itu nggak ada bayangan ya. Tapi kalau dilihat benang merahnya, kayak alam semesta ini sudah merencanakan Wih, kehidupan kita alam gitu loh. semesta, Karena ya. apa? Biasa di luar biasa. Karena bayangkan aja, peluang itu awal di kesehatan itu muncul dari orang yang kita kenal 2009 gitu. Ya nggak tahu ya. Yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi saya tadi waktu itu sebenarnya kepelatihan ini sebelum masuk ke kesehatan tuh kita lebih banyak adalah pengembangan diri mental seperti public speaking, Ya. hipnoterapi gitu. Apalagi di zaman itu pada saat itu banyak penampilan-penampilan di TV-TV itu hipnosis Ya. gitu kan. Nah, itu pelatihan Ya, itu ya. kita sering ngadain waktu itu Oke. sebelum masuk ke kesehatan. Dan itu saya kenalnya dengan ada namanya Farid Wasdi gitu kan. Dia pesulap ya, dia pesulap. Yang bakar tisu itu langsung di Iya, betul. Dia pesulap gitu kan. dan dia sering diundang jadi trainer hipnoterapi di Malaysia. Gitu. Nah, saya jadi asistennya waktu itu. Gitu. Oke. Nah, tapi sebelum itu, makanya flashback. Jadi itu udah jalan Jalan Allah, Tuhan, kayak ya. jalan Tuhan gitu kan. Jadi sebelum itu, saya pernah satu kelas di komunitas ada Kahfi Motivator School gitu. Ya. Jadi karena saya dulu di asuransi, ya, saya butuh nih untuk ice break customer Iya. dengan sulap. Saya pikir Iya. lebih menarik Lebih gitu kan. menarik ya. Nah, akhirnya saya kursus sama dia. Kursus awal Jadi- kenal deketnya sama dia tuh Lu mau gitu. closing ya kan? Main Dapat sulap. customer lu mau sulap. Lu mau pendekatan, mau hipno, pendekatannya. Iya, Pendekatannya. Nah, kursus sulap gitu kan. Tapi kursus sulapnya terpotong, nggak sampai selesai. Kita sibuk dengan masing-masing gitu kan. Iya. Nah, tahu-tahu Farid Wasdi ini udah aktif jadi trainer. Tadi pulang pergi ke Malaysia. Saya lihat di Facebooknya. Akhirnya saya nggak sengaja DM gitu. Komen kan. lah. Wih, mantep nih. Ajak-ajak dong gitu ke Malaysia. Bener-beneran udah diajak. Ya udah siapin paspor. Ya udah saya siapin paspor. Dari situ saya akhirnya gambaran tentang pelatihan saya adain. Jadi dulu aktifnya di Malaysia. Akhirnya saya lihat, wah IO di Malaysia dia sendiri bisa. Kenapa saya nggak bisa di Indonesia? Gitu. Dan dorongan Farid juga, dia bisa, kenapa lo nggak bisa? Akhirnya saya buatlah apa yang diadakan di Malaysia saya buat di Indonesia. Hipnoterapi itu yang saya tawarin teman-teman lah. Gitu. Dulu pertama kali pelatihan kita di Ruko. Jadi Ruko Itu bener-bener di jadi kayak di Apa ya dikasih Gendam gitu kan? Gendam gitu. enggak, itu alam bawah sadar. Kalau bawah sadar. Betul. Jadi kayak mainan muter-muter itu enggak lo, Bro? Bukan. lu ngeliatin tangan lu gitu. Nah, kan? itu tes fokus. Oh, beda lagi. Itu. Beda lagi. Itu adalah salah satu alurnya Oke. gitu. Jadi Terus? memang untuk masuk ke dalam alam bawah sadar, kondisi hipnosis itu masuk alam bawah sadar. Jadi hipnosis itu cara kerjanya adalah memasukkan saran suges ke pikiran kita, Kepikiran si Iya. user gitu. itu dalam posisi relax, Oke. subconscious mind gitu, Iya, alam iya. bawah sadar itu. Jadi saran kita, apa yang kita sampaikan itu bisa gampang masuk. Oh. Itu belajar. Jadi nggak bebel ya, nggak Iya. ngelawan, nggak Jadi- egois ya. Betul. Kan banyak ya untuk
untuk kebaikan juga ada. Hipnotis itu Betul. untuk yang di hipnotis, luar ya. Itu juga ada. Ya, ada hypnoparenting gitu kan. Ada yang sekarang ini ada nih orang mau diet gitu di hipno. Hypno diet juga Hypno ada. diet juga ada. Ada, bro. Bisa tuh. Ada, bro. Bisa. Itu Lu nggak kalau mau hilang diet, tuh. Karena sebenarnya kita kan digerakkan oleh 80% alam bawah sadar, alam sadar kita, iya. gitu. Jadi kita dulu misalnya nyetir, waktu pertama kali nyetir kan Iya, sadar. betul. Itu sadar tuh. Tapi lama kelamaan kebiasaan Kebiasaan udah. jadi alam bawah sadar yang Iya. gerakin tuh. Tanpa kita harus Tanpa gimana kita gimana. harus dapat Kopling. nggak ya? Ya, Belok kiri betul. dapat nggak ya? Nyebrang Betul. nggak ya gitu ya. Betul. Itu udah alam bawah sadar tuh. Oke. Oh, Makanya iya. hipnosis itu sebenarnya kita ini di melakukan sesuatu itu atas dasar hipnosis Oke. juga gitu. Oh, jangan panjang-panjang hipnonya. Nanti makanya. Nggak, kalau- kawan gua nanti minta. Iya, kalau di ini bisa nggak hipnotis biar nggak doyan sama cewek? Bro, jangan, bro. Bisa. Mau nggak? Enggak, lu Tadi hipnotis nih. Temen Iya, saya Bro. aja di hipnosis yang tadinya Ngerokok. ngerokok jadi nggak ngerokok. Coba dong, Bro. Kebiasaan. Bisa berarti itu ya? Bisa. Gue mau tuh. Yang penting ada niatnya dulu aja. Dia mah nggak niat. lu Enggak, nggak niat, nanti bro. enggak itu ntar sengklek enggak, ntar pikiran gue sengklek lagi kan. Nah, Cuman ngeliat rokok aja ngomong malas ngerokok. jadi Bisa itu tuh. pola pikirnya kita yang biasanya mikir rokok tuh enak, Jadi Hmm. nggak enak. jadi nggak enak. Oke. Kayak misalnya kita sholat dah, Iya. ya. Sholat itu kan kondisi hipnosis juga, gitu kan. Orang yang biasa sholat, nggak sholat, pasti ada rasa bersalah. Iya, ada kurang kayak Ya. gitu ya. Tapi orang yang nggak biasa sholat, nggak ninggalin sholat, biasa aja. Biasa aja. Dan malah keberatan. Jadi kebiasaan. Jadi gitu. malah Nah, itu bisa tuh. bisa. Hipnosis juga. Iya, itu memang digerakkan dari Alam bawah Alam sadar. bawah Dan itu tugas lu tuh untuk Tapi itu sebenarnya ya kayak misalnya saya punya impian, saya sering meng-self hipnosis gitu kan. Saya sukses. Kan biasanya kalau pengusaha baru masalahnya itu adalah di mental ya, masalah Iya. diri gitu kan. Minder, Nggak yakin. tidak percaya diri, Iya. betul. takut. Nah, itu saya sering katakan, saya orang sukses, saya orang luar biasa, saya orang hebat. Saya selalu mengatakan itu. Gitu. Karena basicnya saya penakut, pemalu. Ketemu orang aja takut gitu kan. Tapi saya sering self hipnosis diri saya orang hebat, saya orang sukses. Oh, kalau Impian juga mindsetnya begitu. berarti Iya, itu. dibikin, Lu bikin mindset seperti gue itu. pernah ya? ikut seminar tuh Om. Jadi salah satu seminar ya sama coachnya juga. Gue pagi jalan nyeker, Iya. terus terima kasih ke alam, Iya. peluk pohon, Betul. ya kan? Benar. Makan nggak boleh yang berminyak. Terus jam 11 malam wajib tidur. Kita nggak boleh nonton sinetron yang bakal ngerusak pikiran. Jadi lu maksudin semua mindset positif. Hal yang positif. Tuh gue pernah ikut tuh Om. Sampai di titik tuh Om gue ada musik terapinya, lampu dimatiin, terus ingat dibikin kayak gitu kayak iya gue di rumah bulat, gue di dalam, terus gue ketemu nyokap gue, ketemu almarhum bokap gue juga kan. Itu gue minta maaf. Beneran kayak jadi emang dihipnotis sih sebenarnya ya. Dan itu udah pernah gue jalanin sih. Itu kalau kita berbicara hipnosis itu panjang banget ya. Oh, Karena saya pun dapat banyak manfaat dari hipnosis itu. Kayak saya terus mengafirmasi diri, memantaskan Iya, diri betul. gitu kan. Karena ya itu manifesting kan. Frekuensi yang bener-bener akan terjadi itu lu menjelang tidur, merem. Lu ngomong nih, udah ngantuk, capek, lu udah nyender di tempat tidur Om. Besok gua gini ya, gua kaya ya gini. Dan itu secara nggak langsung kayaknya. Nah, Masuk ya? itu kondisi theta, kondisi hipnosis. Bener itu. Makanya itulah kondisi di mana saran itu mudah masuk dan Oke. bisa menjadi kebiasaan permanen kalau kita lakukan setiap Iya. hari. Itu Iya. termasuk produk training lu ini. Ada. Termasuk produk training ini, Betul. bukan hanya kesehatan, kecantikan segala macam. Betul, Itu training betul. itu juga ada di situ. Iya. Bagaimana Berarti lu kita membuat afirmasi diri sendiri saat mau tidur, Betul. menjelang tidur, menjelang rehat Betul. gitu kan. Itu ada trainingnya. Betul. Oh, Makanya di setiap pelatihan terkait bisnis itu sering saya sampaikan karena itu basic banget, basic mindset. Nah, Ya, karena mindset ya. kita jangan berbicara gimana omset meningkat 100 kali lipat, 1000 kali lipat kalau mindsetnya Lu belum masih dapat. belum dapat. Iya. Karena itu seperti kita bangun bisnis kan seperti kita ingin membangun bangunan. Mindset itu pondasi, Fondasi. ya iya. kan? Kalau bisnis lu besar tapi pondasinya nggak kuat, Lewat.
udah roboh. Iya. Berarti yang dibuat adalah fondasi atau fundamentalnya dulu kan. Betul. Fundamental dulu dibuat, fundamental bisnis dulu dibuat, Betul. ya kan. Baru ke atasnya. Betul. Tapi dengan catatan afirmasinya juga harus tiap hari kita lakukan. Betul. Jangan nih kita mau bisnis takut. Ntar untungnya segini. Udah bilang aja ini Itu, untungnya akan gede Iya, gitu. itu ada tuh namanya bisnis hitung-hitungan. Kalau gua bisnis jalan aja. Mau ditipu, mau dibohongin, mau ditikung, urusan Allah itu. Iya. Memang gini. Kita nih sebenarnya melakukan apapun itu dengan mindset dulu. Betul. Mindset kita apa sih? Nah, itu. Lalu harapan kita apa dan mimpi kita apa? Ya kalau kita mau melakukan sesuatu tanpa mimpi, ya biasanya ya itu let it flow aja gitu loh. Makanya tadi yang disampaikan Om Imam nih, jadi udah dilakukan itu adalah kepasrahan diri. Oh, itu tuh namanya. Bener, semakin pasrah itu justru impian yang kita kayak misalnya begini. Saya sering menyampaikan juga, ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus selesaikan diri kita dulu nih. Iya. Dari rasa takut, rasa ragu. Biasanya orang takut itu karena dia sudah memikirkan hasil dulu. Iya, nih kedepannya gini nih, ya kan? Oh, gue dapat ini. Udah berekspektasi lebih itu. Padahal hasilnya udah bukan kapasitas kita. Iya. Kita serahkan. Makanya harus, kalau saya sering sampaikan tuh tawakal tuh jangan di akhir. Tawakal tuh di awal. Usaha dulu, kerjakan dulu, Ikhtiar. masalah hasil, Urusan belakangan. Itu kan di akhir. Iya. Betul nggak? masalah hasil, gitu kan? Belakangan. Itu kan di akhir tawakal. Kalau saya di awal. Sholat duha dulu lu, main tato ini. Bukan. Jadi kepasrahan. Oke. Tawakal itu kepasrahan, Pasrah, tenang. Karena tadi orang masih dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir karena dia masih masih belum pasrah. Iya, tertutup, belum kebuka. Masih mengharapkan hasil. Ilmu baru nih gue nih. Iya. Nih teman-teman nih, nih kalau gue bilang daging ya, daging iya, bukan tulang nih. Daging lagi, Iya, daging. bukan tulang bro, bukan Halo. tulang. Iya keren ya keren. Jangan daging deh ganti. Iya, nah, ini ati ampla nih. Ini ati ampla nih. Jadi yang disampaikan tadi Bro Maman tadi nih, ini bisnis itu jangan harus tawakal juga bro. Jangan ngitung dulu. Betul. Kok hasilnya cuma segini? Padahal itu sebenarnya itu mindset kita untuk memperoleh hasil itu gitu ya. Betul. Ya udah, kita lakukan dulu, tawakal dulu segala macem. Masalah hasil nanti let it flow kok, ngikutin kok gitu kan. Gitu kali ya. Nah. Jadi yang kita action boleh brutal nih, kerja keras, tapi perasaan tetap tenang. Oke. Gitu. Walaupun muka belingsutan, hati harus tenang. Betul. Jadi semakin kita takut, semakin kita takut, semakin kita khawatir, justru itu rezeki yang kita terjadi. harapkan malah justru Iya betul. terjadi gitu. Jadi, makanya kalau gue marah-marah iya gue cuma di mulut doang, hati gue tenang kok. Ya lu kalau marah memang gue udah tahu bro. Lu kalau marah-marah tuh biasanya lapar. Ya, oke gini, gue mungkin di episode sebelumnya ada omongan tuh dari temen gue juga. Bisnis itu resikonya ada risiko sama ini. Bisnis itu pasti rugi. Bisnis itu pasti dibohongin. Bisnis itu pasti dicurangin. Iya. Tapi resikonya kaya. Betul nggak? Coach ya. Gue panggil coach nih. Bro aja, bro coach. Tapi resikonya kaya. Tapi balik lagi ternyata ada beberapa hal yang teman-teman yang memulai bisnis tuh belum ada dasarnya. Berarti lu penting lu jangan pikirin hasilnya dulu deh. Betul. Lu jalanin dulu. Betul. Bermanfaat nggak buat orang ya kan? Bermanfaat nggak buat karyawan lu? Nah itu tuh lu pikirin walaupun cuma 1-2 orang karyawan lu, tapi kalau lu ikhlas, gajian nih mereka berdua bro. Iya. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Dari tadi backgroundnya segala macam sampai dengan titik ini kan berarti beliau nih, Bro Maman nih struggle gitu loh. Struggle ditambah ya tawakal tadi bro. Ini ilmu baru buat gua. Iya. Gue struggle, gue kedebukan. Tapi kadang-kadang gue lupa tawakal. Gue lupa berpasrah. Iya. Ya kalau di rumah gue pasrah deh. Kebanyakan entertain, lu kebanyakan entertain. Alasannya gue nggak bisa pasrah, entertain dulu. Iya. Jadi memang pasrah itu, tawakal itu memang sebenarnya di awal ya. Betul. Tenang dulu, tenang dulu segala macam hasilnya udah yang penting gue sekarang kedebukan dulu deh. Iya. Terjun bebas dulu, kerja. Masalah hasil nanti kita tawakal aja. Sudah. Gitu ya.
Nih ati ampla nih kalau nggak boleh daging. Ini ati ampla. Tawakal dulu bro. Tawakal itu boleh di awal. Dan kalau kondisi ini harus di awal. Wajib di awal. Wajib di awal. Wajib ain ya. Wajib ain nih. Gitu. Alif. Kalau Alif kan temen lu. Kan pertama. Oh iya Alif, iya. Ba, tak, Iya. Alif ini kayaknya. Kan anak pondok. Kita ngomong ini biasa lah. Bro hari ini dia istiqomah banget bro. Sumpah. Luar biasa. Gila, masuk aja Tapi sih. memang pembisnis itu harus istiqomah, konsisten. Konsisten. Kadang-kala kan kita suka milih-milih, ya. Bagian omset naik happy, bagian turut cemberut. Nah kalau entrepreneur harus konsisten bahagianya. Mau untung mau rugi ketawa. Ya. Udah untung ketawanya tapi jangan sambil jalan-jalan, gila. Ketawa aja. Tapi kadang memang kalau pembisnis itu kadang mikirnya untung terus gitu kan. Kadang kita udah memikirkan, yang penting bisa nutup operasional, dah jalan aja. Kalau kami seperti itu ya kita. Keren banget pokoknya. Itu yang penting konsisten kan. Kita konsisten, istiqomah. Apalagi tawakal gitu kan. Apalagi ya semuanya kan? ada di lo. Ada di kita. Cuma kalau pas lagi omset turun, kadang yang penting ini kita berpikir walaupun untungnya kecil atau tidak ada untungnya, orang-orang di bawah kita ini bisa gajian. Bisa gajian dulu, bro. Betul. Itu yang sekarang kita jalankan gitu ya. Itu juga yang anggaplah keuntungan itu bonus lah gitu. Betul. Jadi harus mindsetnya kita harus tawakal sekarang. Apalagi zaman sekarang. Betul. Pembagian operasional ini itu pleng dihitung remis. Syukur banget tuh remis. Berat minus itu yang aduh. Tapi ya kita nikmatin aja lah. Oke. Jadi gini. Kita lanjut. Tadi kan hipno. Training hipno ya kan. Nah, sekarang di kecantikan sama kesehatan, bro. Apa tuh? Gue bingung, bro. Justru emang ada lagi ya training kecantikan. Kalau kata gue mah dandan doang sih itu. Iya, padahal lu di kata apa ya? Nggak ada background itu gitu loh. Kok bisa nyangsang lah asuransi, ekspedisi, guru SD, apalagi sih nanti kecantikan. Di titik kecantikan dan kesehatan, padahal background kesehatan itu kan bisa dibilang kalau kita mau memberikan edukasi ke orang-orang tentang kesehatan, kita harus tahu paling tidak itu bukan basic sebenarnya. Lunya cantik lah, tapi nggak mungkin cowok. Ya paling dia punya basic background pendidikannya itu mungkin di bidang kesehatan dan di bidang estetika gitu kan, estetika kecantikan segala macam. Karena kan biasanya kulit ya. Kalau kecantikan kan biasanya kulit, ya kan. Kalau enggak operasi plastik gitu kan. Nah itu kan sensitif banget ya bro beda ya. Dia beda nih. Kecantikannya itu, apa nih? Kecantikannya sih sama kesehatannya sebatas mana sih bro? Apakah lu hire orang yang di bidang praktisi kesehatan dan praktisi kecantikan, atau lu sendiri yang masuk untuk lu coach gitu, lu menjadi trainer gitu? Kalau gue nggak jadi trainer di situ sih. Gue lebih ke mindset di awal biasanya. Tapi memang pada dasarnya sebelum masuk ke kesehatan ini ya. Jadi saya tuh tadi kan hipnoterapi dan sebagainya. Nah, masuk ke kesehatan itu ya ada teman yang menghubungi gitu kan, teman ngabdi waktu itu saya. Ya. Teman waktu di Gontor lah. Waktu di Gontor. Alumni lah ya. Betul, alumni. Teman saya ngabdi gitu kan. Dia masuk ke perawatan. Ya, masuk cewek gitu. Terus nanya cewek atau cowok? Perawat ada cowok, Om. Iya. Terus ngubungin gitu, cerita dia mau ngadain pelatihan kesehatan baby spa gitu kan. Baby spa. Baby spa. Betul. Baby spa bro, baby spa. Nah, bukan om spa. Gantinya dukun urut, anak kecil. Iya, baby spa. Baby spa. Nah, dia ngubungin saya karena lihat sosial media saya, Facebook saya itu aktif di pelatihan. Padahal saya pelatihannya bukan pelatihan kesehatan. Tapi kenapa dia ngubungin gitu kan? Nah, dia cerita, ya udah siap. Padahal saya nggak tahu, orang saya bukan background kesehatan. Betul. Segila itu gitu loh. Oh ini di bisnis nih. Iya. Nah saya ada gambaran itu adalah pada saat saya waktu itu nganter almarhum bokap saya berobat. Nah di situ ada tulisan baby spa. Jadi tadinya pada saat dia nelpon, wah saya pernah ada ngelihat tuh baby spa dan saya rencana kayak
Treadmill itu, ya. trainernya pengajarnya dari situ, dari klinik itu. Oke. Tadinya gitu. Jadi saya nggak ngomong nggak bisa atau nggak mau gitu. Oh, jadi teman lu nih baru lulus. Baru lulus mau belajar lagi. Dia ikut pelatihan Baby Spa di Malang. Oke. Dia ditawarin oleh trainernya untuk jadi marketing. Karena fee marketingnya kecil, mendingan gue buat sendiri. Oke. Akhirnya dia mau buka sendiri. Tapi bingung mau bukanya gimana awalnya. Akhirnya ngubungin saya. Karena saya udah main pernah trainer ya kan. gitu. Jadi mau buka trainer tapi bukan buka klinik maksudnya. Buka klinik bukan. Buka trainer Baby Spa Bukan. itu ya. Nah, itu awalnya. Nah, dari situ. Nah, tapi pada saat udah buka training, saya ngeliat tuh kan lebih fokusnya adalah yang pesertanya itu banyak bidan-bidan ya. Betul, perawat lah ya. Ya. Bidan itu lulusannya banyak, Iya, sekolahannya. tapi peluang kerjanya sedikit. Kalau di rumah sakit itu bisa dibilang 100 banding 5. Jadi 100 itu perawat, paling bidannya cuma 5. Oh, gitu. Di rumah sakit itu seperti itu. Bidan juga ada jurusannya ya? Iya, kebidanan. Kebidanan, bro. Berarti buat persalinan hamil doang kan? Betul. Oke. Jadi peluang kerjanya sedikit gitu kan. Nah, makanya kita buka pelatihan itu adalah ya untuk membuka peluang untuk bidan atau memberikan kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan di luar pekerjaan utamanya. Di luar pekerjaan utamanya. Betul, karena bidan ini yang kerja di klinik bersalin itu gajinya nggak kecil lah gitu. Ya, terus banyak peluang kerja terbatas gitu. Makanya lu lulus bidan nih orientasinya jangan melulu kerja, ini ada peluang usaha yang lu bisa kerjakan tanpa keluar dari profesi lu. Dan ini bisa jadi usaha awal lu ya. Betul. Ya. Makanya banyak bidan-bidan justru setelah ikut pelatihan kita penghasilannya lebih besar daripada gajinya di tempat kerja. Oh, karena dia buka sendiri. Betul, makanya akhirnya resign fokus. Bahkan Baby Spa yang penghasilannya sehari bisa 1 juta, yang biasa 1 juta biasanya didapetin cuman 1 minggu atau 2 minggu kerja gitu kan. Ini 1 hari dia bisa dapat. Itu gitu. Iya, itu Dari online home juga care. ada kan? Online home care lebih banyak home care. Home care ya. Iya. Oh ya banyak sekarang. Kalau kita lihat di aplikasi gitu kan, ada Baby Spa itu Betul. ternyata pelatihannya dari situ. Kesehatan dari 2015 sampai 2018 baru masuk kecantikan. Oh. Jadi kita sudah banyak alumni kita nih. Dia kira-kira apa lagi nih yang ada gitu peluang kan. lagi. Peluang lagi buat nambahin layanan yang sudah berjalan. Nah, inisiatif lah kecantikan. Totok wajah. Tapi nggak pemutih wajah kan? Ada juga kan? Ada juga. Ada. Hanya misalnya urut gitu apa? Enggak. Kita kalau yang lebih- kecantikan tuh sebatas mana atau sampai Dia pakai mana? alat estetik, iya, injeksi gitu. Oh, Itu banyak di Instagram tuh. estetik suntik iya. putih atau serum gitu ya. Iya, betul. Vitamin itu yang di wajah-wajah itu. Betul. Jadi trainingnya lo menyediakan juga. Betul. Ya itu banyak ya tenaga kesehatan khususnya dokter yang dia capek kerja di IGD kan. Jam waktu kerjanya nggak nentu, akhirnya dia banyak pengen kecantikan aja dah gitu. Tapi trainernya otomatis juga dari dokter-dokter kecantikan juga dong. Jadi trainernya bukan saya. Iya. Jadi kita punya tim dokter-dokter yang mengajar. Apa aja tuh dokter kecantikan, dokter ini. kecantikan. Kalau yang Baby Spa itu trainernya juga pasti dokter ada bidan, anak dong, dokter bidan. yang sudah expertise di bidangnya Betul. masing-masing dong Betul, gitu ya. berarti orang-orang Gua kira gini tadi, lu buka itu juga backgroundnya. Berarti aslinya gue baru masuk nih. Asli dia penyambung aja. Iya. Betul, Ya karena gini loh bro, ini gila banget dia nih. Betul. Setiap ada peluang bisnis dia masuk. Iya. Ya, sense-nya kan gila nih. Iya, Sense benar. bisa kan gila gitu ya. Tapi bukan bidangnya, tapi dia bisa ngadain. Itu keren kalau kata gue. Kata gue keren bro, hati ampla. Gitu. Kita fleksibel Iya. ya. Tapi bukan palu gada sih sebenarnya. Iya, bukan. Kan udah nih konsultan business coaching itu udah jelas di mana kesehatan dan Betul. kecantikan. Nah itu kalau boleh tahu bro, lu ngadain seminar atau apa namanya? Webinar, Pelatihan. Pelatihan itu webinar atau memang Kita offline? lebih banyak offline. offline. Dulu waktu pandemi pun kita offline. Buset. Offline. Iya. Offline itu ada stepnya nggak? Misalnya nih saya ambil kursus Baby Spa. Itu Iya. ada berapa tingkatan? Misalnya basic hari ini atau berapa bulan sih gitu loh? Enggak sih, 2 hari kita pelatihannya. 2 hari. 2 hari udah tuh. 2 hari. 2 hari full. Lu sediain tempat?
Iya di hotel kita biasa di hotel-hotel. Ada sertifikasi juga. Ada sertifikasinya. Sertifikasi juga. Oh, 2 hari. Minimum berapa? Malah kita udah terakreditasi Kemenkes juga kan. Jadi Misalnya nih, sertifikatnya langsung dari misalnya gue Kemenkes. nggak punya background bidan, nggak punya background, nggak bisa. Tapi Iya. bisa. Bisa, Untuk peluang bisa, usahanya bisa. Oh, peluang usahanya bisa. Betul. Tapi gue bukan praktisinya dong. Bukan. Misalnya gue nggak punya pengalaman urut-urut gitu kan, tiba-tiba gue pengen jadi baby spa, gue ikut coaching. Itu apa Lu namanya? jadi pengusahanya. Gue jadi pengusahanya, gue Iya. jadi penyedianya, tapi bukan pelakunya gitu. Nah, itu Bisa. trainingnya gimana? Misalnya gue mau daftar, lu punya background pendidikan apa dulu gitu? Lu seperti itu dulu? Enggak sih, kita terbuka. Walaupun ada pelatihan yang khusus dokter, memang itu tindakan langsung dia mancungin hidung, ada tuh. Tarik nirusin. benang, Ya itu ada kita pelatihannya, tapi itu khusus dokter. Botox gitu ya? Tapi kalau misalnya yang Gak ada bro. Enak aja lu gak ada. nggak ada kita, Iman nih, kayak dokter Itu kan Tompi. implan. itu udah beda Beda itu. lagi. Beda. Kita Operasi lebih plastik ya. nggak kesana sih. Dia lebih soft, Lebih soft, lebih betul. soft aja, nggak yang kayak gitu-gitu kayaknya ya. Oke. Betul. Keren lu, Jadi, gila. Kita juga ini sih apa namanya tuh pas training estetik yang basic dan itu kita selalu terbuka untuk umum juga kan, karena apa, kita ya kalau umum kan dia terbatas prakteknya, Iya. yang basic aja gitu, yang enggak injeksi, walaupun pelatihannya ada injeksi tapi itu tenaga kesehatan. Iya. Nah kita terbuka untuk umum apa, karena ya kita tidak mau menutup kesempatan orang untuk bisa membuka usaha kan. Kecantikan. Ya, jadi untuk bisa orang umum pun bisa kok jadi punya klinik kecantikan. Masa? Bisa. Jadi salon-salon tuh bisa tuh ya? Kalau salon bisa. Kalau klinik kan orang mengira Enggak, harus salon- tenaga kesehatan. Salon plus kecantikan gitu. Bisa. Bisa itu. tuh ya digabungin ya. Iya, kalau klinik kecantikan itu kan kalau menurut gua nih, ilmu awam, gua kan awam. Gua kira memang di situ ada yang punya dokter. Nah, orang mengira kan begitu. Iya. Ternyata Betul bukan dia. Jadi gini, kita owner tetap harus hire penanggung jawab dokter. Oke. Karena untuk tetap membangun ya. klinik itu harus ada penanggung jawab dokternya. Oke. Iya, karena yang namanya klinik itu kan berhubungan Izinnya kan dengan dari kesehatan. dokter itu kan? Perizinannya kan Oh. pasti ada staf ahlinya dong. Betul. Siapa yang mempertanggungjawab, kayak apotek lah ya. Kayak Betul. apotek itu siapa penanggung jawabnya? Betul. Kan apoteker pasti, Betul. kan gitu. Tapi diajarin sampai buka usaha juga loh. Iya. Sampai di titik itu ya. Iya. Jadi Malah kita konsultasi gratis seumur hidup. gimana tuh? Wah, ngeri gak tuh? Maksudnya udah sekolah malu nih Setelah ikut training. pelatihan 2 Iya. hari itu Lu gratis. bisa telepon. Free. Ya free konsultasi. Sampai dengan hari ini alumni di bisnis coaching lu itu berapa, bro? Cewek banyak tuh. Konsultasi semua. Bukan sama gua, ada trainernya. Trainernya yang hire bukan Perawat saya. men, bidan lah ya. Kalau saya spesialisnya di strategik, Oh. marketing. Tapi udah banyak alumni doang tentunya. Alumni. Ya, bisa, Mindset tuh. Jadi saya masuknya di mindset tuh. Orang-orang kan semuanya bisnis owner baru-baru, Iya. pemula. Pak. Oke. Nah, Duitnya pondasinya seger-seger yang tuh. saya Duitnya seger-seger tuh. Iya, duit. Ada nggak? Kayak orang mau usaha. Oke, bro. Banyak nih apa namanya? Inspirasi-inspirasi yang bisa kita tangkap, dan mungkin teman-teman ngebomers ya. Tadi kita ngobrol segala macam, sense-nya juga beliau ini luar biasa. Betul. Denger ini aja langsung masuk, denger Iya. ini langsung masuk. Jangan-jangan lu bisa tahu bulat juga, bro. Iya. jasa kiriman tadi tuh Iya. ngobrol. Iya, Wah, ntar masuk gua nih. kasih masuk. Ntar kita bicarakan lagi Langsung strateginya. 1000 User. user. Wih. Gampang Masih itu. muda nih. Nih kita nitip juga nih buat teman-teman ngebomers nih gitu kan. Apa sih sebenarnya visi misinya sampai dengan sejauh ini, bro? Lalu coba nih teman-teman ngebomers juga apa namanya, pasti yang nantinya yang melihat pasti kok bisa sih masih muda Iya. seperti ini gitu kan. Tapi Nah, ini tentunya apa sih lu kata-kata mutiara lah. kata-kata mutiara yang lu bisa sampaikan ke teman-teman nih gitu. Calon pengusaha apa? Calon pengusaha. Kalau lu mau ikut lebih lanjut, lu training sama gua gitu. Iya. Tapi jangan lupa, bro. 5%. Tapi memang Waktunya. kalau kata-kata singkat, nanti kata singkat di akhir ya. Iya.
yang penting tuh teman-teman yang mungkin saat ini sedang merintis itu jangan lupa harus menentukan impian. Kadang impian itu menjadi trigger kita juga kan. Tujuan berarti. Ya Impian, bro. Impian. Lu pengen apa sih? Iya, tujuan kan berarti. Tujuan. Visi-misinya dulu, Iya. mimpinya dulu. Jadi saya dulu tuh punya impian, saya kan gak punya rumah, kontrak. Oh iya. Saya pengen punya mobil, pengen punya rumah. Saya sering kali lihat cara memantaskan diri kan, saya dulu namanya orang susah kan, minder gitu kan. Yang memantaskan diri, saya sering survei ke rumah-rumah yang bagus nih. Salawatin gitu. Ya nggak salawatin juga sih. Iya. Biasa kan gitu. Salawatin aja dulu dah. Ya. Jadi ini manifesting juga. Gitu kan. Jadi iya. seolah-olah, jadi kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan kita secara Instan. nyata, secara nyata. Tapi secara rasa kita bisa dapatkan saat ini. Udah merasa udah kaya kita gitu ya. Belum bisa Bukan merasa orang kaya. kekayaan secara nyata, tapi secara rasa kita bisa secara dapatkan. rasa. Nah, iya itu maksudnya perasaan gue nih, gue udah bisa beli nih rumah. Betul. Oke, I see. Jadi Berarti mindsetnya di situ dulu deh. mimpinya, Iya. impiannya. Betul. Nah, jadi itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi motivasi. Jadi mental orang sukses itu seperti apa sih? Dia pasti percaya diri. Betul. Dia yakin. Dia selalu optimis. Dia selalu semangat. Walaupun saldonya 15.000. Betul. Nah, itu mental orang jadi kaya. mentalnya itu walaupun lo secara nyata belum mendapatkan impian, tapi secara rasa itu bisa dapatkan. Iya, pasti. Sehingga kita beraktivitas seperti layaknya orang-orang sukses. Percaya diri, penuh semangat, selalu memberikan energi positif gitu kan. Itu yang kita akhirnya itu manifesting. Akhirnya alam semesta itu akan menarik semua impian yang kita impikan. Afirmasinya ke situ ya. Betul. Gitu. Saya dulu susah banget. Wah, luar biasa susahnya. Tapi setiap kali ada rumah bagus, saya telepon, saya pengen tahu harganya berapa. Iseng lu. Iseng. Sampai seperti itu? Iya. Bahkan itu rumah yang saya beli saat ini, ya alhamdulillah ya, fasilitas lengkap, kolam renang ada dan sebagainya. Itu impian yang dulu orang banyak meremehkan. Alah, lu makannya susah beli mobil. Iya. Lu makan susah mau beli rumah. Jangankan temen, orang tua kita juga nggak percaya, ngeremehin. Alah, si Maman mah ngomong doang. Jangan temen, lalat aja mau nempel, bro. Gelang gue belum dibalikin. Ya, tapi itu gila, sumpah. Telepon gitu, harganya berapa? 2,7 M. Mikir gimana ya gue caranya biar dapat gitu. Mikir dari situ caranya, gitu kan. Dari situ jadi semangat. Wah, gue cari biar dapat penghasilan, akhirnya dapat terkumpul duit 2,7 gimana nih, gitu. Jadi mimpi itu harus besar ya, bro. Betul. Cash dulu beli tuh. Cash. Gila, dari Gitu. bisnis ini. Dari bisnis. Ya, apa sih, bro? Lu mancing-mancing ini dari Sebenarnya ada beberapa bisnis juga, cuman ya itu enggak off the record, yang penting halal. halal. Ya kan, yang penting halal, mau bisa pun halal. Tapi bukan spa nggak sih? Nah, Daerah mana sih? jadi itulah konsisten gitu kan. Kadang orang ketika jatuh malah down. Iya, itu. Nah, makanya saya sering kali afirmasi begini. Kadang kalau misalnya orang diremehin, perasaannya dia minder kan. Iya. Down, Betul. betul nggak? Tapi kalau pengusaha seneng. Nah, makanya kita switch. Kita kan tidak bisa mengubah keadaan. Iya. Yang kita bisa ubah adalah respon kita terhadap keadaan. Betul. Makanya saya sering mengatakan, semakin saya dihina, saya semakin semangat. Oke. Semakin saya ditipu, saya semakin sukses. Iya. Semakin hebat. Berarti tidak bisa merubah keadaan, tapi bagaimana kita bisa merespon keadaan. Merubah respon kita terhadap keadaan. Merubah respon kita terhadap keadaan. Semakin dibohongin, semakin saya senang. Betul. Jadi ketika kita dihianati kan kita kesel, down. Yoi. Betul nggak? Wah, bangke nih. Wah. Iya. Tapi gua kalau dikhianatin, bro, gua khianatin balik gitu. Nggak, kita nggak kayak gitu. Iya, betul. Paling ya set atau silet aja. Rambut ya kan. Iya. Bukan itu. Kajem itu. Gua kayak gitu, Om. Iya, Buset. Saya tuh tidak pernah membunuh tanpa menyentuh. Iya. Tapi itu kan jadi trigger juga, gue bisa lebih. Iya. Tapi Gue bersyukur banget. gitu ya. Gue bersyukur banget sama orang-orang yang meremehkan impian gue dulu. Iya. Karena dia gue jadi Sekarang.
semangat sampai sekarang gitu kan. Karena apa? Harga diri. Betul men. Gue udah ceritain impian gue pengen punya mobil, punya rumah. Kalau gue nggak dapatin, harga diri gue mau di mana? Betul. Orang-orang tua, orang-orang teman-teman gue pada tahu gue pengen punya mobil, punya rumah. Iya. Betul nggak? Kalau gue nggak dapetin tuh rumah tuh mobil, malu gue. Mau ditaruh di Gak mana? mau ketemu lagi gue. Betul nggak? Nah, itu salah satu motivasi terbesar lu adalah harga diri. Harga diri. Oke. Gitu kan. Mau nggak mau gue harus Bisa. Gue sombong dulu. Gue sombong dulu, gue pengen pasti gue punya kan itu, gitu ya. Om. Jadi jelasnya ada yang sombong positif, ada yang sombong negatif nih. Maksud gue kan sombong Lu positif. belum jadi entrepreneur tapi datang ke warung kopi, "Weh, kopi, makan, udah Pak, pesan semua ntar gue yang bayar." Mereka nggak megang duit. Iya, tapi nanti kalau gue jadi entrepreneur gitu. itu kan ngeledek gitu. Tapi ya pantaskan diri. Iya. Iya bener sih, dia ada rumah dijual, tanya, "Wah, gue gimana caranya dapat itu ya kan?" Ada mobil itu udah banyak di Instagram juga. Iya. Masuk ke mobil, tahun besok lu ikut gua ya, kayak itu barang bisa ngomong gitu loh. Kayak gitu tuh afirmasi tuh. Ya jadi pernah gua juga perjalanan ke Balikpapan. Gua sama Mas Rian lah ya. Gua naik kapal, Bro. Gua berdua kayak orang gila ya. Gua duduk di Palka. Gua ngitung uang jalan kapal. Kan gila, gua nggak tahu harga solar kapal berapa, muatan berapa. Gua berdua-duaan nih. Ngerokok, ngopi, berdua-duaan kayak orang gila. Ibaratnya lu udah punya kapal itu ya. Iya. Dia nanya, "Wah, kapal gede banget ya, Om." Iya. Gue nyeplos, uang jalannya berapa? Yuk kita hitung. Gue nggak tahu ilmu kapal, solarnya berapa segala macam. Kalau truk oke lah kita ngerti. Gue udah ngitung sama dia ya. Gue ngitung nih berdua-duaan. Harga segini, kapal, harga kapal segini ini nih. Biaya terus 10 muatan. tahun BEP, Bro. Iya, 10 tahun. 2 tahun lu mati. Kita beli yuk. Kita pasti punya. Om kirim pasti kita punya kapal. Afirmasi tuh, Om. Ini afirmasi sampai sekarang, Bro. Kemarin gue ke Jambi nih ya. Ke Jambi ke kapal yang kecil-kecil nih, ke perusahaan kapal. Tahu nggak pemilik kapal tuh? Mohon maaf, saya nggak spill nama ya Pak Haji. Dia itu punya kapal klotok. Pertama 1 dan itu ditambal sulam. Sekarang kapal yang kapasitasnya 300 ton, 200 ton dia punya 16. Wih. Perjalanan dia cuma 10 tahun, Bro. 12 tahun. Saya juga dulu itu juga bagaimana pasti saya punya kapal kayak itu. Dia pernah ditabrak sama kapal gede. Oh, jadi gue beli. Dengan bahasa dia, gue beli. Dalam waktu 3 tahun dia bisa beli kapal. Sampai dengan titik ini dia punya 16 kapal. Keren. Pak Haji, besok saya datang ke sana. Ke Duren Jambi. sama seafoodnya tolong disiapin. Dijamunya duren seafood. Jadi luar biasa. Emang itu juga sebagai motivasi kami ya. Dan ngitung uang jalan kapal itu juga motivasi. Gue pasti punya. Gitu. Soalnya ada banyak juga ya. Saya pernah tuh waktu di Tangerang saya di event, saya survei tuh rumah di BSD Serpong tuh kan bagus-bagus, rumah mewah. Sambil di sana event, saya pengen survei gitu. Harga rumah gitu. Makanya Gojek gitu kan. Selain tahu pengen harga rumah, pengen memantaskan diri juga gitu kan. Nah, saya sempet nanya sama Gojeknya, ya ini mungkin bisa jadi di luar sana banyak lah yang seperti itu. Bang, abang ada nggak rencana punya rumah seperti ini gitu kan? Saya tanya tuh, Mas, boro-boro di sini di kampung aja udah syukur. Nah, artinya dia membatasi diri. Iya, dia nggak pantas. Mengkotakkan dirinya dengan pagar. Kadangkala yang membatasi diri kita tuh itu diri kita ya. sendiri. Jadi gitu. kita tuh harus explore. Ya kan gini, ada lampaui batasmu gitu loh kan. Lampaui batasmu itu sebenarnya afirmasi, Bro. Jangan membatasi diri kita sendiri dengan pikiran kita kan gitu kan. Jadi limiting belief. Iya. Ya, kepercayaan yang dibatasi. Iya. Gitu. Kepercayaan dibatasi. Makanya nggak boleh sebenarnya ya, Bro ya. Yang kamu minta Civic yang model baru pasti kebeli yang. Tapi afirmasi dulu ya. Lu tanya yang mana? Iya. yang mana? Terakhir nih, Bro. Kata-kata buat teman-teman. 3 aja. Iya. 3 aja. Tetap semangat. Oke. Ya. Konsisten. Oke. Sering.
kalau misalnya kita merasa capek, lelah dalam kehidupan, beristirahat, tapi jangan berhenti. Oke, jangan mundur tapi tetap jalan. Jangan berhenti, beristirahat. Kadang kala kita selalu kita udah prospek, udah berusaha, kok kehidupanku gini-gini aja. Kadang orang mikir gitu, gue lelah lah, gue capek, gitu kan. Ya udah. Kadang kala kita tadinya punya impian besar jadi menyingkirkan impiannya. Iya, menurunkan impiannya karena tak kunjung keberhasilan. Keadaannya berubah. Betul. Oke. Impian itu jangan sekali-kali kita ubah dan kita kurangi. Impian terus selalu ditambah gitu. Makanya kalau misalnya kita merasa lelah, ya istirahat, jangan berhenti. Artinya tetap kita jalanin aja nanti. Istirahat sebentar. Tadi kita memposisikan seperti anak panah, stop dulu, beristirahat, baru lanjut. Ketiga, cerdas. Mempantaskan diri kali ini. Iya, mengasihkan diri. Tawakal, bro. Sebenarnya gini, kalau 3 itu saya sering menyarankan tuh pasrah, ikhlas, syukur. Pasrah, ikhlas, syukur. Ikhlas, syukur. Pasrah atau paslah? Pasrah. Pasrah, ikhlas, syukur. Ya, pasrahkan hasil ke depan apapun yang terjadi. Ya, ikhlaskan apa yang sudah hilang. Syukuri apa yang kita alami saat ini. Yang ada. Iya. Pasrah, ikhlas, syukur, men. Iya, berarti yang tadi tawakal tuh harus di depan, bro. Ya kan? Tawakal di depan. Tawakal kan pasrah, ikhlas, gitu kan? Itu kan tawakal kan? Ini hati amplak, bro. Pasrah sama ikhlas beda. Pasrah sama ikhlas beda. Kalau ikhlas itu sudah terjadi kan, hilang udah ikhlasin deh, gitu kan. Nanti beli lagi kalau ada duit. Pasrah itu depan kan. Apa yang belum terjadi ya udah. Ya udah nanti seperti apa gitu. Yang penting kita jalani hari ini dengan baik-baik. Betul. Baik-baik dengan mimpi yang lebih besar lagi, gitu kan. Karena itu hal yang sangat fundamental juga. Kalau misalnya dia selalu terus mengungkit-ungkit masa lalu, nggak selesai. Saya selalu bilang kalau misalnya kita ingin menggapai apa yang kita impikan, kita harus selesai juga dengan diri kita. Gitu. Nah, selesai dengan diri kita tuh tadi 3 itu. Pasrah, ikhlas, bersyukur ya. Jadi ada juga pepatah juga kan. Kalau lu mau maju ke depan, ya kan, lu jangan lihat belakang. Kalau lu lihat belakang, lu nggak tahu depan ada lubang, lu nyebur lagi. Akhirnya tertinggal terus kan. Selesaikan masa lalu lu untuk menyongsong masa depanmu. Clear. Mantap. Oke, lanjut Om Jayet closingnya. Jadi gini kita sudah dapat insight dari lu, bro. Masih muda segala macem. Gua aja kadang-kadang kalau dibilang ya, gue menyesal gitu. Masa muda gue nggak seperti lu. Kalau masa muda gue seperti lu, mungkin gue udah kayak menteri kali, bro. Gitu kan. Masa muda gue mungkin masih nggak struggle lo lah. Jadi gini, kita dapat, akhirnya waktulah yang memisahkan kita sementara. Tapi nanti kita masih bisa bersendau-gurau lagi di kesempatan yang lain lah. Amin. Teman-teman, jangan lupa, ini daging semua, daging lagi. Ini ati amplak semua nih. Mentor kita hari ini, jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga, ya kan? Sampai ketemu lagi di Ngebom, ngobrol enak bareng Om.